Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Aulia Putri, NIM 1919030. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan pelaksanaan kuliah kerja lapangan atau magang 2 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. MAN 1 Ngawi sendiri ini berlokasi di Jalan Jekitut nomor 688A, Karangrejo, Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai telaah kurikulum dan silabus. Kurikulum yang digunakan di MAN 1 Ngawi yaitu kurikulum 2013 revisi. Berikut ini merupakan pemaparan hasil telaah kurikulum dan silabus mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MAN 1 Ngawi. Yang pertama yaitu mengenai kesesuaian silabus dengan KI, kompetensi inti atau kompetensi dasar. Berdasarkan hasil telaah, silabus yang disusun itu sudah baik dan sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan pada kurikulum 2013. Rumusan silabus juga menggunakan kata kerja operasional yang disampaikan secara jelas dan rinci. Yang selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar. Indikator yang disusun oleh guru menunjukkan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Setiap KD memiliki indikator yang sesuai, sehingga kegiatan pembelajaran juga disesuaikan dengan indikator tersebut agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian materi dengan KD. Materi yang termuat dalam silabus sesuai dengan kompetensi dasar yang dirumuskan. Materi pembelajarannya mengacu pada kompetensi dasar karena berhubungan juga dengan evaluasi pembelajaran nantinya. Silabus juga memuat submateri yang menunjang tercapainya KD. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Kegiatan belajar mengajar pada saat melaksanakan kegiatan magang 2 itu adalah kegiatan belajar mengajar secara daring. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring dan mempertimbangkan kondisi siswa, sehingga tujuan pembelajaran juga dapat dicapai. Dalam konteks latar belakang kemampuan siswa dengan kesesuaian pengalaman belajar, yaitu terdapat 3 jurusan di MAN 1 Ngawi. Nah, pada saat pendaftaran peserta didik baru atau PPDB, setiap siswa ini dapat memilih jurusan yang diinginkan dari pilihan pertama, kedua, ketiga. Kemudian siswa menempuh tes potensi akademik dan tes IQ. Dari hasil tes tersebut menentukan jurusan siswa. Selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Alokasi waktu dihitung dalam rentang per semester, yaitu terhitung ada 26 minggu dalam satu semester, dengan 21 minggu efektif dan 5 minggu tidak efektif. Banyaknya jam pelajaran adalah 4 jam tiap minggu. Oleh karena itu, banyaknya jam pelajaran dalam satu semester dihitung hanya pada minggu efektif, yaitu 84 jam pelajaran. Dengan distribusi alokasi waktu 28 jam pelajaran untuk materi limit fungsi trigonometri, 28 jam untuk limit diketak hinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, dan 28 jam pelajaran untuk materi turunan fungsi aljabar, sehingga untuk 1 jam pelajaran sama dengan 30 menit. Hal ini juga disesuaikan dengan beban belajar SKS yang diterapkan di MAN 1 Ngawi, yaitu meliputi 1 jam tatap muka, 1 jam penugasan terstruktur, dan 1 jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu kesesuaian sumber atau media pembelajaran dengan materi. Sumber belajar yang digunakan berupa modul LKS, yaitu terbitan Intan Paniwara, dan buku paket yang memuat materi-materi yang dipelajari. Media pembelajaran yang digunakan juga bervariasi, yaitu saat pembelajaran daring, menggunakan platform e-learning untuk membagikan materi, dan jika diperlukan, maka guru akan mengirimkan video penjelasan dari materi tersebut.
Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa silabus yang disusun oleh guru mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 MAN 1 Ngawi sudah baik dan sesuai dengan ketetapan silabus dalam kurikulum 2013 yang diterapkan di MAN 1 Ngawi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai telaah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 MAN 1 Ngawi, itu yang pertama mengenai perumusan indikator. Kesesuaian dengan KD. Dalam RPP ini tidak disebutkan KD dan indikator pencapaian kompetensinya, karena menurut wawancara yang dilakukan, yaitu karena sudah termuat dalam penetapan indikator kompetensi. Indikator memuat semua aspek dalam materi pembelajaran yang dipilih dan dikelompokkan ke dalam KD yang sesuai. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pencapaian KD. Kejelasan rumusan, yaitu menggunakan kata kerja operasional. Berdasarkan hasil telah RPP, indikator pencapaian kompetensi materi limit fungsi trigonometri dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang jelas dan mudah dipahami. Perumusan pada KD 3.1 ini pada materi limit fungsi trigonometri menggunakan kata kerja operasional seperti kata mengidentifikasi dan menjelaskan. Selanjutnya yaitu mengenai kelengkapan cakupan rumusan indikator. Perumusan indikator ini mencakup semua materi yang ada dan disusun secara lengkap sesuai dengan KI dan KD-nya. Rumusan indikator mencakup kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua yaitu mengenai pemilihan dan organisasi materi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika peminatan kelas 12 MAN 1 Ngawi ini, dan telah RPP, materi limit fungsi trigonometri diorganisasikan sesuai dengan KD dan materi yang dipilih sudah sesuai dengan KD yang dirumuskan. Pengorganisasian tersebut dilakukan karena disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan, yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Alokasi waktu sudah sesuai dengan cakupan materi yang ada. Alokasi waktu pada materi limit fungsi trigonometri yang ada dalam RPP ini adalah 3 jam pelajaran tiap pertemuan. Namun karena menyesuaikan kondisi pembelajaran jarak jauh dan kondisi siswa, maka dalam alokasi waktu dalam satu mata pelajaran 30 menit dengan 4 jam pembelajaran setiap minggu. Jadi yang mulanya 6 jam itu hanya 4 jam tiap minggu. Walaupun demikian, materi pembelajaran yang disampaikan tetap maksimal karena siswa memiliki lebih banyak waktu belajar saat di rumah. Yang selanjutnya yaitu mengenai skenario atau pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran minimal berdasar format eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Tahap kegiatan pembelajaran pada materi limit fungsi trigonometri dalam RPP sudah berdasar pada format eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi meliputi kegiatan gerakan literasi, yaitu guru memberikan bahan bacaan kepada siswa. Kemudian siswa diperintahkan untuk membaca dan memahaminya. Yang kedua yaitu kegiatan kolaborasi dan komunikasi ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi apabila belum paham. Kemudian guru meminta peserta didik lainnya terlebih dahulu untuk menjawab. Kalau kurang, maka guru akan menambahi. Yang kedua yaitu mengenai format elaborasi. Elaborasi ini merupakan kegiatan berpikir kritis dan kreatif. Guru memberikan beberapa soal mengenai materi yang disampaikan, kemudian mengoreksi jawaban peserta didik dengan segera untuk memberikan umpan balik. Untuk format konfirmasi, ini guru meminta peserta didik untuk melakukan refleksi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan. Nah, skenario pembelajaran menerapkan student-centered learning.
Siswa mengeksplorasi materi dan bertanya kepada guru apabila ada kesulitan. Guru memberikan latihan soal untuk mengasah kemandirian siswa dalam memecahkan masalah hingga melaporkan hasil kerjanya. Pada RPP ini juga tidak disebutkan mengenai pendekatan pembelajaran yang digunakan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan telaah kegiatan pembelajaran dalam RPP. Kesesuaian pendekatan, model, strategi, metode dengan hakikat mata pelajaran. Pendekatan pembelajarannya yaitu saintifik, sudah sesuai dengan hakikat pembelajaran matematika, di mana siswa diajak untuk berpikir kritis, sistematis, dan kreatif, serta dihubungkan dengan contoh-contoh pemasahan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran dalam RPP juga tidak disebutkan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian pendekatan dengan desain materi. Pendekatan, model, strategi, metode sesuai dengan desain materi. Adapun metode pembelajarannya yaitu dengan metode ceramah melalui video, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya yaitu kesesuaian pendekatan, model, strategi, metode dengan karakteristik siswa. Strategi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa, yakni strategi dapat dipahami oleh semua siswa. Dengan model ceramah melalui video, karena pembelajaran jarak jauh ya, maka siswa dengan karakteristik berbeda dapat mempelajarinya berulang kali, menyesuaikan dengan kecepatan belajarnya secara kecepatan belajar siswa masing-masing. Dengan model pembelajaran student-centered learning, siswa dapat mengeksplor mengenai materi, limit fungsi dari berbagai sumber yang ada. Selanjutnya yaitu kesesuaian sumber belajar atau media dengan materi. Sumber belajar dan media pembelajaran ini sesuai dengan materi. Sumber belajar utamanya yaitu adalah modul dan LKS yang memuat materi limit fungsi sinus. Siswa diperbolehkan untuk menggunakan sumber belajar lain yang relevan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesesuaian sumber belajar atau media dengan karakteristik siswa. Sumber belajar dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Adanya pembelajaran daring, maka media yang digunakan adalah YouTube untuk menyampaikan video penjelasan materi. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat memutar ulang video apabila siswa belum mengerti mengenai materi pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan juga bervariasi, yaitu aplikasi WhatsApp, melalui WhatsApp Group, YouTube, dan e-learning, di mana ketiganya ini dapat menghemat kuota dibandingkan dengan menggunakan aplikasi lainnya. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik siswa yang kadang mengeluh mengenai kuota internet. Selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian sumber belajar atau media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Dalam pembelajaran daring, guru ini menggunakan e-learning untuk menyampaikan materi, mencakup link video dan alat evaluasi seperti soal tes. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya melalui WhatsApp Group apabila menemui kesulitan memahami materi. Sekolah menyediakan buku paket dan LKS. Guru juga memberikan modul. Sementara itu, dalam pembelajaran tatap muka, sekolah menyediakan berbagai fasilitas, yaitu yang pertama mengenai fasilitas papan tulis, spidol, penghapus, dan LCD proyektor sebagai penunjang pembelajaran. Dari pemaparan hasil telah RPP dan wawancara guru matematika peminatan kelas 12 MAN 1 Ngawi ini dapat disimpulkan bahwa RPP yang disusun sudah cukup baik, tapi belum memenuhi semua komponen-komponen RPP dalam kurikulum 2013. Jadi ada gap antara ketetapan RPP yang ada di MAN 1 Ngawi ini menerapkan RPP 1 lembar itu tidak sesuai dengan RPP yang tercantum dalam kurikulum 2013 revisi. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai telaah bahan ajar. Bahan ajar ini telah dikembangkan dari kompetensi dasar yang ada. Guru juga menyusun bahan ajar berupa modul,
dan terus diperbaiki tiap tahunnya menyesuaikan kompetensi yang hendak dicapai. Adapun bahan ajar yang digunakan berupa modul, LKSI terbitan Intan Pariwara, dan buku paket matematika peminatan. Bahan ajar memuat aspek materi pembelajaran, terdiri dari beberapa submateri yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Bahan ajar bersumber dari referensi dan buku-buku yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bahan ajar dapat dikatakan valid. Bahan ajar dipaparkan dengan contoh-contoh, gambar-gambar, bagan dengan warna menarik, dan latihan-latihan. Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di MAN 1 Ngawi memberikan kesempatan bagi guru untuk menciptakan kegiatan belajar yang sekreatif mungkin agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bahan ajar ini dalam lembar kerja siswa disusun sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa. Bahan ajar disajikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami siswa, serta ditata dengan memperhatikan tingkat mudah ke sukar. Bahan ajar juga memuat realita fenomena kehidupan, namun belum konsisten. Terdapat materi yang dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk membantu siswa dalam memahami materi. Dalam buku paket juga memuat kisah-kisah singkat ilmuwan terdahulu. Bahan ajar ini digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bahan ajar digunakan selama proses pembelajaran berlangsung dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Seperti halnya pada saat pembelajaran daring ini, bahan ajar disampaikan melalui e-learning dan dijelaskan dalam bentuk video. Jadi walaupun tidak bisa bertatap muka, tetapi pembelajaran tetap dapat berlangsung. Selanjutnya mengenai keruntutan bahan ajar ini, bahan ajar dipaparkan secara logis dan sistematis. Keruntutan pemaparan dimulai dari pemaparan materi, pemberian contoh soal, dan penyelesaiannya. Dari pemaparan hasil telaah bahan ajar tadi, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang disusun oleh guru matematika peminatan kelas 12 MAN 1 Ngawi ini sudah memenuhi kriteria bahan ajar yang baik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai instrumen evaluasi. Kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan dalam kurikulum. Kisi-kisi instrumen evaluasi ini disusun dengan mencakup semua pokok bahasan dan sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum. Kisi-kisi yang ada mencakup materi yang dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Kisi-kisi disusun menurut KD yang ada, materi, indikator soal, nomor soal, dan tingkat kesukaran soal. Kisi-kisi dalam instrumen evaluasi ini berupa soal UAS ya. Ini memuat semua ranah kompetensi yang ada dan disesuaikan dengan materi yang dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Alokasi waktu dalam evaluasi ini telah sesuai, yaitu dalam soal UAS-nya yaitu alokasi waktunya 120 menit atau 2 jam dengan jumlah 40 butir soal berbentuk pilihan ganda. Hal ini telah sesuai untuk tiap butir soal, karena siswa mendapatkan alokasi waktu 3 menit untuk menjawab satu soal. Rumusan butir soal juga dibuat dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan siswa untuk mengetahui maksud soal. Petunjuk pengerjaan soal juga mudah dipahami, dan setiap soal memuat satu permasalahan sehingga maksud soal dapat diketahui dengan mudah. Selanjutnya yaitu butir soal evaluasi telah sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Terdiri dari 20% soal mudah, 60% soal dengan tingkatan sedang, dan 20% soal dengan tingkatan sulit. Penyusunan soal telah memenuhi syarat seperti level kesulitan, kecohan pilihan ganda, dan mempunyai satu jawaban yang paling benar. Kunci jawaban instrumen evaluasi juga tersedia dan sesuai dengan jumlah butir soalnya. Terdapat 40 soal dan 40 kunci jawaban yang disusun urut agar peserta didik mudah dalam mengerjakan dan memudahkan guru dalam mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa instrumen evaluasi pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 MAN 1 Ngawi sudah disusun dengan baik dan memenuhi kriteria instrumen evaluasi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.